Kau terpengaruh obat? Begitu tidur di ranjang, kau tidak bisa lari lagi. Kau pergi kemana? Kau ingin kabur? Kabur? Ini rumahku, apa aku kabur? Menurut ada seorang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau bertanggung jawab setelah mendapatkan keuntungan semalam. Pak Si, kita semua adalah orang dewasa. Kau tidak akan mempermasalahkan kesalahan sepele seperti ini, kan? Ini kesalahan sepele. Bagaimana jika aku traktir kamu atau mentransfer biaya layananmu lewat WeChat? Itu tidak perlu. Pak Si, ini hanya cinta satu malam. Kau tidak akan menganggapnya serius, kan? Aku tidak menganggapnya serius. Kemampuanmu semalam biasa saja. Baiklah. Aku belum sepenuhnya terbangun, aku mau tidur sebentar lagi. Keluarlah. Xing Xing dan Bao Bei akan segera pulang. Lekaslah kau pergi. Ayo pergi. Kemampuanku biasa saja. Nanti kita bertindak sesuai rencana. Berhenti Nona Muyungge. Kau sudah ditangkap. Mulai saat ini, kau berhak untuk tetap diam. Namun setiap kata yang kau ucapkan akan menjadi bukti di pengadilan. Drama ada yang sedang kalian tonton akhir-akhir ini. Dialog apa yang kalian ucapkan? Apakah kalian sudah makan sarapan? Ibu, ayo cepat jawab dan jelaskan. Polisi sekalian, aku mengaku bahwa aku tidak sengaja minum terlalu banyak semalam. Kau masih tidak menjelaskannya dengan jujur. Aku mendukung ibu membawa Paman Si pulang ke rumah. Namun ibu harus menikah dengan Paman Si ya. Aku bukan begitu. Kakak sudah memeriksanya dengan jelas. Mengurus buku nikah perlu 9 yuan. Biar aku yang bayar. Kakak cepat berikan uangnya kepadaku. Bukankah kau membayarnya? Tidak bisa, lekaslah, berikan kepadaku. Sudahlah, Yosin. Kalian benar-benar ingin Paman Si menikah dengan ibu ya? Kalau begitu biar ibu pertimbangkan dan lihat bagaimana tindakannya.
Semuanya sudah ditangani dengan baik, kan? Sudah, semua kerja sama dengan Pak Liu sudah dihentikan. Tunggu sebentar. Mu Yungge sudah datang? Sudah. Kalau begitu, kenapa aku tidak melihatnya? Aku panggil dia kemari. Tidak usah. Kau tidak usah mengikutiku. Berhenti. Ada apa, Nonamu? Bir semalam bermasalah. Mengapa kau mau mencelakaiku? Dari mana kau melihat kalau birnya bermasalah? Kau sendiri yang tahu, jelas apakah dirimu melakukannya atau tidak. Memfitnahku akan mendapatkan konsekuensinya. Jika kau mau melawanku, sebaiknya terus terang saja. Jangan merendahkanku dengan akting yang seburuk itu. Kalau kau boleh lapor polisi, polisi bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Selain itu, tempat ini memang adalah wilayahku. Memangnya kenapa kalau tempat ini wilayahmu? Kau tidak boleh kejahatan sembarangan. Hentikan. Minta maaf. Aku minta maaf. Bu Xiao. Ayo minta maaf kepada Mu Yungge. Apa maksudmu? Semalam aku hanya menjalankan tugas. Aku tidak bersalah. Kau tidak memedulikan pun demi dirinya. Sekarang kau malah menyuruhku untuk meminta maaf kepadanya. Apakah kau sudah gila? Bu Xiao, apakah hal yang kau lakukan semalam masih perlu kukatakan? Pak Si, tolong bereskan urusan pribadimu dengan baik. Masih ada pekerjaan yang harus kulakukan. Uruslah calon istrimu dengan baik. Bu Xiao, aku tidak ingin menindaklanjuti masalah kali ini. Namun pertemanan kita yang sudah bertahun-tahun ini juga berakhir sampai di sini saja. Jika kau masih berani menyakiti Mu Yungge, aku tidak akan melunak. Selain itu, aku rasa kau seharusnya sudah tahu jelas tentang hubungan antara kita. Aku tidak ingin mendengar rumor apapun tentang kita. Kau bukanlah calon istriku. Ayo kita pergi ke sana. Wah. Sedang ngapain ini sekarang? Undian ya, ayo kita coba undian. Selamat, kamu mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah asliku sekali. Siapa yang mau lihat wajah aslimu? Aku mau lihat, 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 aku mau lihat. Sepertinya kita masih punya hadiah lain yang spesial untukmu, kan? Selamat ya. Kamu mendapatkan satu boneka canggih pemantauan cloud big data pintar. Anak-anak suka tidak? Suka.
memang penipu. Bahkan kasih kamu modus penipuan investasi. Mengembalikannya padamu. Tidak boleh diambil, tidak boleh diambil ya. Orang ini penipu, cepat ke sini. Hari ini kita ngobrol ya. Dengarkan baik-baik, ternyata kamu benar-benar tidak mengenaliku. Sepertinya benar-benar amnesia. Sudah ditemukan bahwa kunci rahasia pribadi tahun itu dicuri oleh organisasi SARA. Sekarang, pemimpin organisasi SARA muncul di dalam negeri. Lokasi pastinya belum ditemukan. Terus mundur, baik. Udah 7 tahun. Kali ini aku pasti akan mengungkap kebenaran di balik insiden kunci rahasia itu. Mami, kenapa Xiaowu tidak boleh menerima hadiah dari kakak ganteng itu? Pencegahan penipuan dimulai dari kita sendiri. Kamu naksir seperti ini, tidak tahu nurun dari siapa. Sini, punyaku. Baiklah, oke. Kamu memang tidak tahu malu ya seharian bolak-balik ke rumahku. Akhir-akhir ini aku tidak sibuk kok. Malam itu, terima kasih sudah datang tepat waktu dan menyelamatkanku. Cuma bilang terima kasih saja mau mengusirku, terlalu klise dong. Terima kasih ya, aku juga sudah membawakan mereka hadiah. Aku orang yang sangat menghargai momen. Aku juga begitu terhadapmu. Apalagi mereka memang sangat lucu. Itu karena kamu belum lihat mereka kalau lagi ribut, tapi entah kenapa juga. Mereka memang suka sekali menempel padamu, sebenarnya kamu bisa saja menolak mereka. Kenapa harus menolak? Aku memang suka mereka kan? Kalau kamu jadi seorang ayah, kamu pasti akan jadi ayah yang baik. Sebenarnya awalnya aku merasa kamu cukup menyebalkan, tapi sekarang kelihatannya kamu orang yang baik, tetangga yang baik. Ayo habiskan minuman ini, semua masalah sebelumnya kita anggap selesai, benar-benar selesai. Tidak semudah itu. Sudahlah. Minum sebanyak ini. Bersulang. Kamu sudah kembali. Lama tidak bertemu. Sudah 7 tahun. Bagaimana di grup Sishi? Semuanya masih sama saja. 7 tahun berlalu, kamu masih belum mendapatkan Seeking. Benar-benar tidak berguna. Dulu kalau bukan aku yang membantumu dapat kunci dan membawa dana selundupan jutaan itu, organisasi SARAmu juga tidak mungkin berkembang. Dan kamu juga tidak mungkin bisa hidup bebas di luar negeri lama. Anda salah paham bahwa yang diberikan kepada Anda palsu dan milik saya nyata. Kunci itu sudah kuberikan padamu. Urusan pribadi aku tidak peduli, aku hanya menginginkan Seeking.
saja. Gu Xiaochong, aku bahkan lebih takut dari kamu kalau mereka saling jatuh cinta. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Aku memang belum mendapat hubungan pribadi itu, tapi bukankah dia juga sudah kembali? Kalau kamu diam-diam menyukainya bertahun-tahun, bawa saja dia pulang. Jangan biarkan dia terus di sisi si King Ye. Selamat datang kembali. Sudah, jangan minum lagi, urus saja urusanmu. Aku hanya tidak mau membayar bagian itu. Menjagamu ke arah yang benar. Tak peduli seberapa besar kepercayaan dirimu mungkin runtuh pada suatu waktu. Mami tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa kan? Mami, kalian sedang melakukan hal buruk ya? Tidak melakukan hal buruk, tidak, kalaupun ada. Tidak ada. Tidak ada. Kamu sudah bilang tidak ada kan? Salah paham. Kali ini, aku tidak akan kehilanganmu lagi. Aku ingin jadi yang terhebat di antara orang-orang, tapi saat aku melihat sekeliling, rasanya semua orang pembuat roti. Kulakukan ini tiap hari, tak sabar, berharap suatu hari sukses dari bawah, dari ruang bawah tanah, puncaknya kosong. Tak butuh omong kosong yang kupikir luar biasa. Menunggu hariku tiba, tampil, pertunjukan terjual habis 1000 wajah. Hari itu dia buat mahkota, menghampiriku, meletakkannya, tak tergantikan di botol. Jika aku mau, kudapatkan sekarang juga kehilangan akal karena bodoh, kehilangan kendali, atau kehilangan anugerah kawan. Ini ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Ini aku. Benar-benar aku. Sebuah pertanda. Pemandangan di sini bagus tidak? Lu YR, sebenarnya apa yang kau cari dariku? Bisnis keluargamu begitu besar, tidak baik kalau kau menelannya sendirian, kan? Katakan saja pikiranmu. Segala sesuatu milik keluargamu seharusnya milikku. Kenapa kau harus kembali? Malam ini aku akan melemparmu ke laut untuk memberi makan ikan. Sudah lewat jam 10, dia pergi ke dermaga dan belum kembali. Yang paling aku takutkan, jangan-jangan terjadi sesuatu yang berbahaya. Tidak bisa, aku harus pergi melihatnya.
Silakan. Bisakah kalian melepaskanku? Melepaskanmu? Tidak mungkin. Kakak. Menurutku, Lumayan tampan juga. Tolong ambilkan tasku. poni saya. Berikan padaku. Berikan padaku. Berikan padaku Mu Yan Er. Jangan pernah lagi aku melihatmu memakainya. Poni palsu itu tas saya, ganteng. Wanita ini benar-benar menakutkan. Poni saya. Sekarang ini hanya jadi kenangan. Kamu. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak takut air? Kenapa kamu lari ke sini? Apa maksudmu dengan ucapan itu? Kamu salah paham. Siapa yang paling dia takuti? Orang-orang di desa mulai curiga padaku lagi. Benar, sampai sekarang kamu masih mengira aku Ning Wuhui. Sampai detik ini kamu masih curiga padaku ya? Iya, aku memang sangat takut air. Masih banyak hal yang kutakuti. Aku juga takut padamu. Bisakah kamu menghilang dari hadapanku? Kamu memang Ning Wuhui. Mungkin kamu kehilangan ingatan. Coba pikirkan lagi baik-baik. Siapa tahu kamu bisa mengingat sesuatu. Apakah benar dia? Coba kamu pikirkan baik-baik. Kamu Wuhui, kamu Wuhui. Bisakah kamu diam? Sudah berapa kali nama itu terdengar di telingaku? Aku adalah cucu perempuan tertua keluargamu, Mu Yunge. Kenapa tiba-tiba datang ke sini tanpa alasan? Bisa tidak kamu pergi dari sini? Nonamu, perlu aku antar kamu pulang? Mu, kepala kamu itu. Kamu juga pergi dari sini. Bos, apa mungkin dia memang benar-benar bukan orang yang kamu kira? Si Kyuyan, kamu benar-benar orang yang setia pada cinta? Orang lain sudah bilang dia bukan Ning Wuhui, tapi kamu masih saja tidak bisa melupakannya, tetap setia dan tidak berubah. Kamu salah paham kalau aku diam-diam bekerja sama dengan Lu Xiao untuk membuat kecelakaan mobil agar kamu mati. Kenapa kamu masih hidup? Kenapa kamu masih kembali? Bos, kenapa kita ke Thailand lagi? Sudah berapa tahun kita nggak ke sana? Aku bilang ya, aku benar-benar nggak mau ke Thailand. Aku sendiri juga nggak tahu situasinya gimana. Kalau bukan karena kamu kali ini, aku juga nggak bakal ikut. Kamu bilang tak nggak mau pergi, tapi lihat cara kamu berpakaian. Tapi bos, bukannya dulu kamu selalu nggak mau ngomongin soal Thailand? Kenapa sekarang tiba-tiba... Di mana cerita dimulai, disitulah seharusnya cerita berakhir. Siapa tahu setelah perjalanan ini selesai dan kita kembali, aku menemukan jawabannya di hatiku.
Pak Gu, Anda memanggil saya? Ini hasil kerjamu? Ya. Ulangi semuanya dari awal. Ini kan rencana yang sudah disepakati waktu rapat sebelumnya. Ada masalah apa? Kalau tidak ada masalah, kenapa harus diulang? Kamu memang sengaja mempersulitku. Gu Xiao, jangan kira aku nggak tahu kamu selalu menemani si Qingye dengan dalih sebagai teman. Kamu sudah berusaha keras, tapi tetap saja nggak dapat perhatian sedikit pun. Sekarang malah bawa-bawa urusan pribadi ke pekerjaan. Kamu nggak merasa itu konyol? Diamlah kamu. Sebaiknya kamu hentikan pikiran yang seharusnya nggak kamu miliki. Jangan kira aku nggak tahu alasanmu bertahan di perusahaan ini. Sekarang dia tetap berada di sisimu. Tapi itu hanya karena kamu adalah sebuah tiruan. Lalu kamu itu apa? Lucu sekali. Aku sudah selesai kerja. Hujan turun. Kita bertemu lagi. Kamu adalah si beruang stroberi waktu itu. Namaku Lu Xiao. Waktu itu aku yang terlalu tiba-tiba. Perusahaan gameku sedang mengadakan acara, waktu itu kamu sedang merasakan pengalaman hidup, ya. Lalu kamu ke MK karena aku dan mereka ada kerja sama bisnis. Biar aku antar kamu, ya. Tidak usah. Ini untukmu. Terima kasih ya. Selamat tinggal. Tidak akan. Aku pasti akan membantumu mengembalikan ingatanmu. Cuaca hari ini sebentar hujan, sebentar cerah. Si Jingye, sudah sekian lama kita tidak bertemu. Apa kamu benar-benar pergi tanpa pamit padaku? Apa kamu memang ingin menghindar dariku? Atau kamu ingin mengakhiri hubungan ini? Hei bos, sudah 7 tahun kamu harus mengenali perasaanmu sendiri. Yang kamu cintai itu Ning Wuhui atau Gege Muyun? Kamu harus menghargai saat ini. Tidak perlu kamu ingatkan aku. Beberapa hari ini aku sudah memikirkannya dengan jelas. Memang seharusnya begitu. Aku merasa kamu sekarang sangat bahagia. Lihat saja, kamu dapat 2 anak yang begitu lucu. Kalau aku yang menjaga 2 anak itu, pasti aku juga akan sangat senang dan bahagia. Apa maksudmu? Oh, tidak apa-apa. Aku cuma merasa senang untukmu kok. Serius deh. Masih cukup kangen juga sama nonamu. Bagaimana hasil penyelidikan posisi pemimpin Sarah? Aku akan cek lagi. Xing Bao Bei, kalian lagi ngapain? Ngomong-ngomong, aku benar-benar kangen kalian. Paman Si dan Paman Sun juga kangen kamu. Cepatlah pulang ya. Kalau begitu Paman cepatlah pulang. Mami sangat merindukanmu. Kami juga sangat merindukanmu.
Kalau kamu tidak cepat pulang, nanti kamu diambil orang lain loh. Hehe. Supers, apa kabar? Hei, ya. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Andy. Apakah kamu masih lajang? Ini istriku. Oke. Akan jadi gila banget ya. Hai cantik. Hai ganteng. Ayah. Aku mencarimu, lihatlah. Bagaimana perkembangan di pihak Sarah? Sarah punya terlalu banyak bantuan di dalam negeri dalam waktu singkat. Sangat sulit menemukan jejaknya. Semua selebriti sudah kukirimkan padamu. Kenapa kamu masih belum pulang? Sebenarnya kamu di mana sih? Lagi lihat apa? Pesankan tiket pesawat cepat untuk pulang ke negara asal. Tapi ayah, besok aku ada janji dengan pemasok dari Thailand. Ya sudah, atur ulang saja. Ayah sudah jauh-jauh pulang dari Thailand cuma untuk ditolak di depan pintu? Bukankah kamu bilang aku sudah siap jadi pengasuh laki-laki supaya kamu bisa pacaran dengan tenang? Nonamu juga setuju. Paman sih, Mama tidak mengizinkan kami membukakan pintu untukmu. Paman Sun, Mama bilang kamu pergi tanpa pamit. Dia marah, dia mau putus hubungan denganmu. Aku itu... Bos, organisasi Sarah muncul lagi di Jiangxi. Mulai besok, kerjasama dengan polisi untuk penyelidikan. Mereka harus ditemukan, mengerti? Anda, bagaimana kamu bisa masuk? Aku menyelinap masuk. Terima kasih, sayang. Mereka berdua sudah tidur, sekarang tinggal kita berdua. Jaga jarak ya. Aku cuma mau bilang 2 kalimat. Oh. Apa itu? Ini. Itu hadiah dari seorang kakak ganteng. Apa itu dari Tuan X? Iya, benar. Dari si X itu. Kenapa kamu bisa sembarangan terima barang dari orang lain? Dia lebih ganteng dari kamu, dia lebih tinggi dari kamu. Semuanya lebih tinggi. Begitu juga kartunya. Kamu cuma suka hal-hal yang kelihatan di permukaan. Setidaknya dia lebih tinggi dari kamu. Pergi. Kamu keluar dari sini.
benar-benar marah. Siapa suruh kamu pergi tanpa pamit denganku? Aku juga masih marah, Kakak. Sebenarnya gimana caranya supaya Mama nggak marah sama paman keempat ya? Nggak tahu deh, jangan bilang di sini, dengerin aja langsung. Paman itu bener-bener nggak bisa diandalkan. Mu, sayang, setiap hari kamu diam-diam nonton apa sih di iPad? Siapa itu? Kalau nggak keluar juga, aku lapor polisi loh. Jangan. Ini aku nenek, boleh aku bangun? Boleh kan aku bangun? Terus aku duduk di mana? Ya sudah, kamu duduk di sini, si babi kecil nyanyi, iya kan? Silakan duduk. Nenek, ini untukmu. Aduh, terima kasih sayang kecil, benar-benar terima kasih. Sebenarnya hari ini nenek memang datang untuk mencari kalian berdua. Tuan muda, meskipun nenek kasih aku 5 juta, aku tetap nggak akan biarkan Mama meninggalkan paman sih. 10 juta mungkin adikku bisa dipertimbangkan. Seorang ayah itu jauh lebih berharga daripada 10 juta kan? Nenek akan datang kali ini. Sebenarnya cuma mau tanya, kalian berdua benar-benar mau membiarkan anakku jadi ayah kalian berdua? Bukannya nenek datang buat nebak-nebak soal Mama dan Paman Sun? Aduh, aku nggak sekuno itu kok. Sebenarnya nenek sudah memperhatikan ibumu dan kalian berdua cukup lama, kamu sedang bicara dengan kami. Sebenarnya tidak enak juga ngomong seperti ini. Tapi sebenarnya nenek merasa sepertinya ibumu tidak terlalu suka dengan anak nenek. Jadi saya berpikir, hey, kalau kalian berdua juga mau, bagaimana kalau kita bersama-sama saja? Bantu serang, ayo 1, 2, 3. Kakak Muyun sudah masuk kerja belum? Bos, hari ini kan akhir pekan, dia nggak wajib masuk kerja. Masalah waktu itu, nonamu sudah memaafkanmu belum? Aku nggak tahu, kalau begitu aku ganti pertanyaan ya bos, kamu suka sama nonamu nggak? Atau? Karena nonamu mirip dengan orang itu, aku tebak sekarang ini juga karena dia adalah kakak Muyun. Tapi kamu harus bilang ke dia dong. Kakek, ayo anak nakal, akhirnya kamu pulang ke negara ini juga. Mama, duduklah dulu. Ayo, lihat ke sini sebentar, Ma. Sebelum kamu masuk ke kantor Mama, bisa nggak kamu ketuk pintu dulu? Aduh, masuk kamar anak sendiri ngapain ketuk pintu segala? Kamu lihat sendiri deh, mirip nggak? Mengapa? Bukankah itu aku? Oh, aku lihat dari cara bicaranya. Jangan salah, memang benar-benar mirip banget. Tapi orang tua kandung apa? Yang dibilang Chen Ge itu benar. Kamu memang ditakdirkan jadi ayah tiri untuk Xing Xing. Ma, cara bicaramu itu nggak enak didengar. Aku sampai nggak tahu harus lapor polisi atau enggak. Pokoknya Mama senang banget Kak Chen sudah kasih tahu. Mama, Kak Muyun itu adalah orang yang kamu pacari 7 tahun lalu. Lihat deh, Xing Xing mirip banget sama kamu. Makanya Mama merasa mereka itu cucu-cucu Mama. Sekarang Mama dukung kamu buat kejar Kak Muyun. Jangan-jangan sampai sekarang kamu masih belum bertindak ya? Aduh, ini sudah berapa lama? Masih belum bergerak juga. Harusnya sudah bertindak dong. Kalau kamu nggak bertindak, itu rumah si Heyuan di Beijing, gedung-gedung di Shanghai. Gimana Mama bisa kasih ke kamu? Aduh, bikin pusing aja. Mama sudah 80 tahun, nanti nggak sempet kasih ke kamu. Nggak sempet kasih ke kamu loh. Nyonya, Anda terlalu khawatir entah dia bertindak atau tidak. Yang jelas bukan saya, tapi saya rasa sebelum Anda 70 pasti akan berhasil. Nenek dan Mama mau bilang, malam ini kita tambahkan satu kegiatan orang tua dan anak. Mama mau ngobrol baik-baik sama kamu soal masa depanmu. Mau nggak malam-malam ikut jagain anak? Dia yang jagain saya. Dia nggak bisa jagain anak, ya sudah. Saya mau jagain sendiri. Muzi, aku pergi dulu.
Berhenti. Kamu tidak angkat telepon, tidak balas WeChat, pintu pun tidak dibuka. Kalau kamu belum resign, aku harus cari kamu kemana? Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Ada urusan. Maaf. Aku seharusnya tidak terus-menerus mengujimu. Oh, sebenarnya kamu mau apa? Aku datang menjemputmu pulang kerja, sungguh tidak perlu. Tidak aman bersamamu, tapi sangat aman bersamaku. Aku sudah memikirkannya. Aku tahu kamu bukan Ning Wuhui. Sebenarnya aku juga berharap kamu bukan dia. Oh. Mobil ini memang si X yang memberikannya padamu. Kalau dia bukan, kenapa dia kasih kamu mobil, kasih kamu payung? Maksudnya apa sih dia? Mungkin maksudnya dia ingin mendekatiku. Mobil ini aku juga bisa beli, sekarang juga aku bisa pergi belikan untukmu. Direktur Shi, kamu sedang cemburu, sangat cemburu padaku. Haha, ada mobil. Jalannya pelan-pelan, pelan-pelan, mobil ini remnya rusak. Mohon hati-hati, kamu juga hati-hati. Halo Bos Chen, aku dan Bro Yun kecelakaan mobil. Bos, kalian kecelakaan? Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa, Xiao, kamu di mana? Aku segera ke sana untuk urus. Jalan Jiangbing. Bosku ini mau pacaran saja selalu susah begini. Aduh. Rem tidak akan tiba-tiba rusak, pasti ada yang mengutak-atiknya. Aku akan selidiki sampai tuntas. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Aku harus melindungi keselamatanmu, jadi jangan sembarangan pergi dari pandanganku. Tapi kamu juga tidak boleh sampai mengorbankan nyawamu hanya demi melindungiku. Sekarang aku cuma punya satu pikiran, yaitu tidak boleh membiarkanmu terluka. Bro Muyu, aku suka kamu. Jadilah pacarku. Si Cingye, kamu serius? Aku bukan seperti yang kamu kira. Tentu saja aku serius. Aku suka Bro Muyu. Nantinya aku akan menganggap Xing Xing dan Bao Bei seperti anakku sendiri. Anak-anak kita, aku. Tiba-tiba jadi terdiam. Tiba-tiba jadi rapuh, tiba-tiba ingin dicium. Kenapa tidak bahagia? Kalau jatuh cinta, apa juga perlu latihan? Sekali belum bisa, 2 kali sudah terbiasa. Sudah latihan belum? Kamu tiba-tiba menatapku. Dan tiba-tiba juga memelukku. Ingin bertemu secara tak terduga. Tapi ternyata semuanya sudah ada hasilnya sejak awal. Dan membuatmu merindukan tiba-tiba terbangun dan sangat perlahan-lahan mulai kembali sekali lagi seolah-olah mengingat belenggu itu. Pelan-pelan saja. Berkeliling tanpa mau bicara, hanya demi momen indah ini, hati yang begitu malas, namun tetap bergetar hebat karenamu. Semua pertemuan kembali, itu semua karena... memakai. Aduh, ada apa ini? Sayangku, kamu nabrak lagi ya? Mama sudah berapa kali bilang, jangan terlalu ceroboh saat melakukan sesuatu. Lihat wajahmu sayang, ini wajahmu kenapa? Kena bagian mana? Lehermu baik-baik saja tidak? Aku tidak apa-apa. Kalau kamu terus goyangkan aku seperti ini, baru aku bisa kenapa-kenapa. Aduh, lihat, memang lukanya besar, tapi tidak apa-apa kok. Aduh, sakit ya. Ah, hai, kamu baik-baik saja ya? Seperti itu. Aku tidak apa-apa, aku benar-benar tidak apa-apa. Ma, tidak apa-apa. Sini deh, duduk sini. Kalian berdua harus benar-benar periksa baik-baik. Jangan pura-pura tidak apa-apa. Sudah diperiksa kok, pasti sudah diperiksa. Aduh. Yunge ya, kamu duduk saja ya di ruangan ini.
Sebenarnya laki-laki sejati itu dia terluka sedikit demi menjaga pacarnya. Itu memang seharusnya kan? Tapi yang penting sekarang bagaimana keadaan kalian berdua? Terima kasih atas perhatian Tante. Kami berdua masih dalam tahap berkembang. Sampai sekarang kamu masih belum berhasil. Apa yang kamu lakukan? Ayo cepat, sudah jadi pacar kan? 2 bayi kecilku. Nenek kangen sekali sama kalian. Bener-bener senang. Kalian kangen nenek enggak? Bukan Sing-Sing, bye-bye kalian. Bukan cuma saling kenal, kita semua ini teman baik. Halo nenek, sekarang Sing-Sing sudah punya rahasia kecil yang disembunyikan dari mami ya kan? Kak Yun, ini namanya jodoh, bener nggak? Benar. Nah kakek, hari ini di depan mama dan Kak Yun, coba bilang ke mama, kamu serius nggak? Tentu saja serius. Kalau memang serius, ya harus bertanggung jawab sampai akhir. Cepat-cepat menikah, kalau tidak, ciao-ciao, aku akan urus kamu ya. Kak Yan, silakan duduk, silakan duduk. Ayo bawa mereka pergi. Kalian berdua istirahat yang baik, tunggu sampai kamu sembuh dulu ya. Tante ajak kamu belanja, mau nggak? Mau nggak? Terima kasih Tante. Ayo 2 malaikat kecilku, biarkan Mama dan Om ngobrol berdua. Tante ajak kalian main keluar ya. Aduh, pelan-pelan, kepalaku nggak bisa mengikuti pelan-pelan ya. Itu ibuku. Kelihatan kok. Iya, ibuku memang benar-benar sangat tanpa ragu sebaik itu padamu sungguh. Rem mobil kakak waktu itu rusak karena ulah seseorang. Aku sudah cek rekaman CCTV di parkiran, tapi rekamannya sudah dihapus orang. Saudara Chen, kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa datang ke mimpiku ya. Jika Anda bukan bos, keluarlah dari sini dan lakukan ini. Oh, baiklah. Nggak ada apa-apa? Kalau begitu aku mau lihat anak-anak dulu ya. Silakan. Changche, Kamu masih punya muka untuk menemuiku? Hari ini aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Pertama, keluar dari perusahaan MK. Kedua, pergi bekerja di kantor cabang luar negeri. kamu sedang mengusirku. Kenapa kamu masih punya muka untuk bertanya kenapa? Apakah kamu yang membuat rem mobil Muyun gagal berfungsi? Hari ini, kalau saja aku tidak naik mobilnya, dia hampir saja mati karena ulahmu. Maaf Bibi, aku tidak tahu kalau kamu yang akan mengendarai mobilnya. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberinya pelajaran agar dia menjauhimu. Kamu sudah gila ya? Gulungan. Aku salah. Lima perhiasan emas ini, kalung emas, anting emas, cincin emas, gelang emas, dan bangle emas. Musim ini aku tidak secantik biasanya, jadi aku harus memakainya. Bibi, bukankah ini terlalu cepat temponya? Tidak cepat. Dulu waktu aku menikah, begitu 5 perhiasan emas sudah lengkap, langsung naik tandu. Bukankah ini memang terlalu berlebihan?
Aduh, Yoonge kita memang cantik sekali. Aku akan belikan lagi untukmu. Masih mau beli lagi? Tentu saja harus beli banyak sekali. Nyonya, silakan jalan pelan-pelan ya. Aduh, Ruyi ini benar-benar membawa keberuntungan, sangat bermakna. Aku mau yang ini. Kuda ini juga bagus, Madao Cenggong. Langsung sukses, ini bagus, langsung menikah. Semuanya bawa saja. Rasanya menyenangkan sekali. Aku kasih tahu kamu, apa itu yang benar-benar nyata. Yang nyata itu adalah yang bisa kamu pegang di tangan, yang ada di sampingmu, itulah yang namanya nyata. Wanita sejati memegang barang yang nyata. Kalau kamu bersama anakku, pasti kamu bisa mendapatkan emas dan perak sungguhan. Aku yang menjaminnya. Data MK bulan ini sudah aku berikan semua padamu. Aset di rekening perusahaan sudah dipindahkan ke luar negeri secara bertahap. Semua yang kamu perintahkan sudah aku selesaikan. Aku peringatkan kamu, Muyunga itu wanita milikku. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, orang berikutnya yang mati adalah kamu. Pergi. Saudara Yun, kamu di mana? Ada apa? Aku juga nggak enak badan. Bisa nggak kamu datang lihat aku? Kebetulan aku lewat depan rumahmu, aku akan mampir melihatmu. Ah, bagus sekali. Kalau begitu aku tunggu di sini ya. Ada apa? Saudara Bing, sekarang seluruh tubuhku terasa lemas. Hatiku sakit sekali. Mataku juga jadi begini melihatnya. Sekarang harus bagaimana? Biar aku lihat. Bagian sini nggak enak ya. Di mana? Di atas sini, ini kaki, di atas sini. Di sini. Lalu kamu mau bagaimana? Aku mau yang itu. Yang mana ya? Yang hari itu? Yang mana hari itu? Oke, aku kasih yang itu. Tutup matamu. Jangan pura-pura lagi. Luka saya belum sembuh. Dokter hanya mengatakan kami baik-baik saja.
Kak Wei, aku benar-benar serius. Kita berdua bahkan sudah ketemu orang tua masing-masing. Tante orangnya baik, aku juga baik sama kamu. Lagi pula, kita bahkan sudah punya anak, aku harus bertanggung jawab pada kamu dan anak kita. Kapan kita akan mengurus surat nikahnya? Jangan terlalu terburu-buru. Kalau terlalu cepat nanti malah nggak enak hasilnya. Kamu harus berusaha lebih keras lagi. Mengapa? Sepertinya aku memang harus lebih berusaha lagi ya.